Dan itu mungkin cara lama untuk membungkam agar orang-orang di Nusantara ini tidak lagi membahas nasab Ba'alawi. Tapi kenyataannya hingga sekarang banyak sekali rakyat Indonesia yang sudah sadar, yang sudah paham, yang sudah tercerahkan. Isu tentang adanya PKI itu biasanya berhembus ketika menjelang pemilu ya. Tapi ini pemilu masih agak jauh, isu tentang PKI sudah menyebar. Dan ada sebuah video yang cukup ramai menjadi perbincangan di media sosial, video seorang Habib, yakni tentang PKI, dan ini dikaitkan dengan NU. Kita simak videonya ya. Ini PKI bergaul dengan NU, NU-nya jadi PKI sekarang. Jadi dia bilang NU-nya jadi PKI karena NU bergaul dengan PKI. Jadi ini sebuah statement yang sebenarnya itu menjerumuskan ya, dan menyesatkan ya. Karena sebagaimana kita ketahui, yang namanya PKI itu sudah bubar. Dan negara asalnya sana, negara asal PKI itu juga sudah tidak ada yang namanya partai PKI. Jadi kalau Pak Habib ini mengatakan adanya PKI, yaitu cuma mengada-ada saja. Dan hal itu juga terjadi pada polemik nasab yang ada selama ini. Karena selama ini kan kita rakyat Indonesia itu kan membahas tentang nasab Ba'alawi. Dan berdasar kajian kitab nasab, para Ba'alawi itu tidak terkonfirmasi tersambung kepada Kanjeng Nabi. Dan itu pun orang yang meragukan nasab itu juga tidak lepas menjadi tuduhan mereka. Jadi dianggap PKI, dianggap Syiah, dianggap Wahabi, dan lain sebagainya. Padahal faktanya kalau kita baca sejarah, DNID itu kalau tidak salah juga bagian dari para Ba'alawi itu. Sehingga di sini kalau dikatakan maling teriak maling ya mungkin tepat. Jadi yang PKI siapa, yang dituduh PKI siapa, yang menuduh PKI siapa. Kan kita bisa menilainya sendiri. Dan video tadi itu ada seorang Habib tadi itu entah siapa namanya, kita juga belum begitu hafal, belum begitu paham. Tapi yang jelas video tadi itu sudah cukup viral, menjadi perbincangan di media sosial dan mungkin juga menjadi konsumsi publik. Dan mungkin juga menjadi amunisi bagi sekelompok orang yang selama ini memang sering membuat kegaduhan di negeri ini dengan adanya isu PKI, kemudian isu-isu lainnya. Dan sekali lagi, tentang pembahasan nasab Ba'alawi, itu kan hingga saat ini pihak Ba'alawi itu tidak bisa menunjukkan bukti kalau mereka itu adalah dzurriyyah Nabi. Dan itu pun mereka karena tidak bisa membantah, cuma melancarkan aksi fitnah, kemudian penggiringan opini, dan lain sebagainya. Salah satu tuduhan itu adalah bahwa katanya dulu kitab yang digunakan untuk membatalkan nasab Ba'alawi itu adalah Syiah. Kemudian belakangan juga berhembus kabar kalau yang tidak suka habaib itu adalah Wahabi. Dan yang belakangan ini yang tidak suka habaib adalah PKI. Jadi semacam itu, mereka itu memang tidak bisa membantah kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani dan tidak bisa menunjukkan bukti bahwa para Ba'alawi itu adalah dzurriyyah Kanjeng Nabi. Sehingga cuma melakukan penggiringan opini seolah-olah orang yang meragukan nasab Ba'alawi itu adalah orang yang salah dan tidak sejalan dengan mereka. Ansornya udah di PKI, gue yang ngomong. Dan si Habib ini juga bilang ansornya juga menjadi PKI, aku yang ngomong, kan seperti itu ya. Dan video ini memang video sekitar tahun 2016, tapi entah kenapa kok belakangan ini ramai lagi di media sosial. Apa keseluruhan Anda yang dikatakan tokoh NU, Anda yang tahu. Jadi ya seperti itulah, silahkan Anda simak sendiri video lengkapnya ya. Karena di sini sudah jelas arahnya itu ya seolah-olah menyalahkan NU. Dan NU dianggap dekat dengan PKI, makanya NU juga menjadi bagian dari PKI. Kan seperti itu arahnya. Tapi ya bagaimanapun keadaannya, ya ini mungkin karena terkait adanya pembahasan nasab Ba'alawi ini ya. Sehingga para Ba'alawi itu tidak bisa memberikan dalil atau bantahan yang bisa meyakinkan rakyat Indonesia kalau mereka itu adalah dzurriyyah Nabi. Ya akhirnya cuma menyerang orang-orang yang selama ini membahas nasab Ba'alawi. Karena apa? Karena yang ceramah di video tadi itu adalah seorang Habib juga.
Tapi entah siapa namanya, kita kurang paham karena selama ini kita juga jarang menonton video tentang Habib. Itu bukan karena adanya tesis ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, tapi memang sejak awal sebelum adanya tesis ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, beberapa oknum Habib itu memang sudah menunjukkan gejala-gejala yang tidak sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi. Misalnya, ada Habib yang gemar mencaci maki pemerintahan yang sah. Kemudian berikutnya ada juga pembagian kasta. Jadi mereka itu kan menganggap sebagai dzurriyyah Nabi atau memiliki kasta lebih tinggi daripada manusia lainnya, sehingga berpandangan atau berpaham kalau orang di luar kelompok mereka atau orang di luar klan mereka itu disebut ahwal atau orang luar. Ini kan sebuah pemberian kasta atau pembedaan yang sangat nyata. Dan kalau kita juga baca sejarah tentang masa lalu, tentang adanya penjajahan Belanda, itu kan yang memberikan kelas-kelas seperti itu kan Belanda. Jadi kala itu, ketika masa penjajahan Belanda, orang-orang Eropa itu berada di kelas pertama atau nomor 1, kemudian kelas nomor 2, itu ditempati para imigran dari Yaman, kemudian dari Cina, kemudian dari India, dan lain sebagainya. Sementara orang pribumi itu berada di kelas nomor 3 atau kelas terendah. Dan yang memberikan kelas-kelas itu adalah para penjajah Belanda tersebut. Sehingga sekarang misalkan para habaib itu kok masih menerapkan sistem kelas-kelas seperti itu, ya tidak ada salahnya kalau kita menganggap bahwa para habaib itu memang meniru apa yang sudah dilakukan oleh penjajah Belanda. Dan fakta sejarah juga sudah menyatakan bahwa dahulu itu para habaib itu datang ke Nusantara itu memang karena didatangkan oleh Belanda. Jadi kala itu orang Belanda itu tengah kewalahan menghadapi perlawanan orang-orang pribumi Nusantara yang dipelopori oleh para dzurriyyah Wali Songo. Dan ketika terdesak, akhirnya Belanda pun mendatangkan imigran dari Yaman untuk membantu mereka melawan orang-orang pribumi Nusantara. Dan salah satu tokoh dari Yaman yang terkenal itu kan Mufti Batavia atau Mufti Betawi atau Habib Utsman bin Yahya. Dia itu juga mendapat penghargaan dari Ratu Belanda berkat perjuangannya dalam rangka membela Belanda melawan orang-orang pribumi Nusantara yang tengah ditindas, tengah diinjak-injak harga diri, dirampok, dirampas harta bendanya, kemudian wilayahnya dikuasai. Itulah yang dilakukan oleh penjajah Belanda. Dan di situ si Habib Utsman bin Yahya itu kan berpihak kepada Belanda dan bekerja kepada Belanda. Akhirnya karena dia itu dalam perjuangannya atau dalam kerjanya itu maksimal membahagiakan atau membanggakan Belanda, si Habib Utsman bin Yahya itu diberi penghargaan oleh Ratu Belanda. Itu adalah sejarah. Jadi kita kembali ke video awal tadi tentang adanya desas-desus atau isu PKI. Itu mungkin cuma ditujukan kepada orang-orang yang selama ini membahas nasab Ba'alawi. Dan itu mungkin cara lama untuk membungkam agar orang-orang di Nusantara ini tidak lagi membahas nasab Ba'alawi. Tapi kenyataannya hingga sekarang banyak sekali rakyat Indonesia yang sudah sadar, yang sudah paham, yang sudah tercerahkan bahwa ternyata para habaib itu bukanlah dzurriyyah Nabi. Meski beberapa waktu yang lalu mungkin banyak orang juga di negeri ini yang terbohongi karena menganggap mereka adalah keturunan Kanjeng Nabi. Tapi setelah muncul kebenaran ini tentang adanya tesis ilmiah, adanya tes DNA, maka akhirnya rakyat Indonesia pun paham dan sadar bahwa selama ini hanya dibohongi dan ditipu oleh pengakuan mereka yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi padahal tidak punya bukti.